Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita senantiasa mengucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah masih berikan kepada kita sampai malam hari ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita uswatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan syafaatnya terlimpahkan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sebelum melanjutkan materinya di buku Imam Asy-Syafi'i, metode Asy-Syafi'i, kita kembali memperdalam surah Al-Fatihah yang sudah sering kita baca. Jadi di depan sini nanti akan sekalian ditampilkan. Kemudian kita akan fokus untuk memfasihkan huruf-huruf dan juga panjang pendeknya. Tulisannya yang agak besar, jadi nggak kelihatan itu. Kurang besar? Kalau Bali ngepan kita sampai sini. Oh iya. Nggak cukup nanti. Nggak apa-apa, sedapatnya aja. Dibesar-besarkan aja. Dibesar aja. Sudah. Ya. Sampai mentok. Nanti Bapak Ibu juga silakan untuk yang mungkin kurang jelas tulisannya di depan bisa melihat, bisa memegang Al-Quran juga untuk mengkoreksi siapa tahu ada tulisan yang kurang lengkap atau tidak terlihat. Jadi sebelumnya kita sama-sama buka dulu malam hari ini kegiatan tahsin dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas-mas dan Mbak-mbak, alhamdulillah kita di setiap malam Ahad ya, Istiqomah mengadakan pembelajaran baca Al-Qur'an mulai dari awal sekali mengenal huruf, makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Itu yang paling pokok. Kemudian tidak kalah pentingnya kita pelajari juga yang namanya hukum tajwid. Hukum tajwid ini Bapak Ibu sekalian, saya tekankan dari awal, bukan menjadi syarat pokok sahnya bacaan. Jadi hukum tajwid ini menekankan kepada menekankan kepada
membacanya dengan cara yang telah dicontohkan. Tapi kemudian yang paling pokok dari tahsin itu sebenarnya pada pengucapan huruf, ya, pengucapan huruf dan sifat-sifat hurufnya. Contoh nanti kita temukan di suratul Fatihah, ya. Di suratul Fatihah itu tidak terlalu banyak tajwid, menggambarkan bahwa tajwidnya bukan menjadi pokok utama untuk sahnya bacaannya, tetapi lebih kepada hurufnya tidak tertukar, sifatnya yang sempurna dan tidak terburu-buru dalam membaca. Itu maksudnya dari ilmu tahsin tadi. Adapun nanti di tajwid, ya, seperti idgham, iqlab, ikhfa, idhar, ya, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, itu adalah penyempurnaan, jadi penyempurnaan, ya. Jadi kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang belum tahu tajwidnya, nah lebih sempurnanya boleh kita sama-sama pelajari. Akan tetapi kalau misalnya belum juga tahu dan kemudian ingin membaca Al-Quran, tetap sah, ya, tetap dibaca Al-Qurannya. Jangan sampai karena tajwidnya belum dipelajari kemudian menjadi alasan saya belum bisa baca Quran, padahal dia sudah bisa sebenarnya menyambung huruf, kemudian membaca huruf-hurufnya, panjang pendeknya tidak salah. Itu panjang pendeknya dalam arti mad, ya, alif, waw, dan ya. Ya, jadi tidak menjadi hambatan untuk tidak membaca Al-Quran. Lebih bagus lagi kalau bisa diiringi dengan tahsinul Quran atau penyempurnaan di sifat, makhraj dan juga tajwid. Sambil ditulis, Bapak Ibu lihat dulu di Al-Quran masing-masing. Silakan buka surah yang pertama dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Baik. Surah Al-Fatihah dibuka dengan kalimat yang pertama, yaitu basmalah. Jadi jumhur ulama di bidang qiraat Al-Quran itu sepakat bahwa basmalah ini terutama dalam surah pembuka Al-Fatihah itu masuk di ayat yang pertama, sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Quran masing-masing. Jadi dimulai dari basmalah. Kemudian sebelum membaca, kita diperintahkan oleh Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Diperintahkan kita untuk membaca ta'awud terlebih dahulu. Nah, ini kalimat ta'awud itu tergambar dalam surah Nahl ayat 98. Di fasta'id itu ketika dipisah, kata fa-nya dihilangkan jadi a'udzu gitu. Jadi aku berlindung. Kalau fasta'id, mintalah perlindungan. Begitu. Nih, jangan salah ketika membaca lafaz ta'awud. Apa yang biasanya menjadi kekeliruan, biasanya tertukar huruf hamzah dan huruf ain. Dibaca a'udzu. Nah, jadi tidak boleh tertukar. Huruf ain itu keluarnya dari tengah tenggorokan, berbeda dengan hamzah yang keluarnya dari pangkal tenggorokan. Kalau dari pangkal tenggorokan itu seperti huruf A biasa, A. Sedangkan ditambah fathah menjadi tambah jelas lagi, A. Kalau ditambah kasrah menjadi I. Tambah dhammah menjadi U. Kalau sukun maka dia terhenti di pangkal A. Iya. Sedangkan huruf ain itu dari tengah tenggorokan. Jadi sebelum kita fathahkan, digetarkan dulu tengahnya. Ya. Kemudian pastikan ketika fathah berhenti di vokal A, karena fathah itu semuanya bunyinya A. Jadi jadi jangan sampai Kenapa? Karena dia berhentinya di tenggorokan kalau bunyinya begitu. Bunyinya di tenggorokan. Pastikan bunyinya A biasa.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa bilang a, berarti ainnya juga terakhir harus bunyinya a. Kalau kasrah bunyinya ai. Kalau dhammah bunyinya au. Jadi u harus terakhir bunyinya. Jadi jangan sampai berhenti di tengah tenggorokan. Nah, bunyinya dari tengah tenggorokan. Jadi au, ya. A'udzu. Ya, jadi ini perbedaan tulisannya ya. Hamzah, baru yang kedua ain. A'udzu. Coba. Jadi jangan au lagi, au, tapi au dari tengah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai di situ. Sekarang kita benarkan panjang pendeknya. Kalau au ini dhammah bertemu dengan waw sukun. Waw sukun itu hurufnya u. Jadi u-nya diibaratkan ada dua di sini. A'u. Jadi ketukannya dua kali. A'u. Jadi u-nya jadi dua, ya. A'udzu billah. Ini ada setiap lafaz Allah, ingat-ingat. Setiap lafaz Allah itu lam jalalahnya dua harokat, berarti a-nya ada dua. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, kemudian di sini antara sin fathah dengan ya sukun itu disebut dengan lin atau mengalir. Ada ayunan sekali ya. Jadi diayun sekali ke i. Nih. Syai. Nah, panjangnya kira-kira 2 huruf. Jadi antara a dengan i. Syaiqo. Jadi tidak syaito, tapi syaitonir rajim. Ya. Kemudian to-nya ini ya ada 2. Jadi fathahnya ada 2. Jadi di mat alif ya. Dua harokat berarti maksudnya. Jadi harokat itu Bapak Ibu, kita kembali lagi pelajaran paling dasar. Harokat itu sama dengan 1 huruf. Alif sama dengan 1 a, ya sukun maupun waw sukun. Ini 1 i, ini sama dengan 1 u. Gitu. Kemudian fathah sama dengan a, kasrah sama dengan i, dhammah sama dengan u. Supaya kita tidak keliru. Jadi kalau misalkan dhammah ketemu waw, pasti bacanya panjang 2 u. Contohnya di sini. A'u. Tetapi dia tidak dibaca 2 u gini. A'u enggak, tapi langsung cuman panjangnya saja setara dengan 2 u.
A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bedanya di sini ya sukun di sini i-nya ada, boleh dibaca 2 i atau 4 i atau 6 i. 4, 5, 6. Kita bedakan dulu dua-dua ya. Jim 2 i 4, jim 6, jim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Berarti 2 ya. Yang 4, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 4. Yang 6, a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. 6 ya, boleh dibaca. Tetapi ada cara membacanya. Kalau 2 semua sampai di sini. Ya. Kalau 4 semua sampai di sini. Kalau 6 semua sampai di sini. Jadi ini bentuk dari istiqomah dalam panjang pendeknya. Jadi kalau kita baca di sini 2, ini kita baca di sini 4, di sini 6, tidak istiqomah. Jadi kita harus istiqomah semuanya panjangnya sama. Kalau 2 harokat, mad arid lis sukun, usahakan yang lain juga sama di 4. Ya. Baik. Kembali lagi. Masih di lafaz ta'awud, nanti bisa digunakan di tempat yang lain atau di ayat yang lain juga pembahasan lafaz ta'awudnya ini. Lanjut di apa ini namanya? Tasydid. Nah, ada yang bilang tasjid. Yang benar tasydid ya, pakai dal. Tasydid. Kalau tasjid kan beda nanti artinya. Ini bacanya tasydid, angka 3 menghadap ke atas. Cara membacanya 2 huruf. Jadi setiap tasydid ini terdiri dari 2 huruf. Tergantung hurufnya apa dulu. Kalau di sini disebut lam jalalah, berarti huruf lam. Huruf lam kita isi dengan 2 huruf lam. Ketika dibaca a'udzu billah, jadi yang pertama disukunkan, yang kedua dihidupkan sesuai harokatnya. Kalau di sana fathah ya, jadi kita hidupkan fathah. Yang pertama disukunkan dulu. A'udzu billah. Nah, la yang kedua baru dipanjangkan karena lam jalalah ini tadi ya. Panjang. Lahi minasy. Berarti yang di sini yang cek. Yang di sini huruf shin. Kalau tasydidnya huruf shin, ada di huruf shin, berarti di sini kita ganti huruf shin. Yang pertama di habis. Cek. Yang pertama disukunkan minash. Sukunkan dulu. Ingat di pelajaran makharijul huruf dan sifat huruf, huruf shin itu ada hembusan nafasnya. Ya. Jadi membacanya itu dihembuskan dulu. Minash, baru ke sini ya. Sya. Minash syaitonir rajim. Huruf ra kita ganti nirra. Nir disukunkan dulu, baru ra hidupkan dengan fathah. Nirra ya.
minasyai billah. Demikian. Jadi ini kembali mengingat dasar-dasarnya. Jangan sampai kita tergolong orang yang membaca tasydidnya itu tanpa penekanan seperti ini. Misalnya a'udzu billah, bila hilang tasydidnya. Minasya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lafaz basmalah. Ya. Coba sama-sama kita baca. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. 6 berarti ya. Oh ya. Jadi kalau itu artinya berarti kita pakai yang 6 harokat. Nah, mengantisipasi jangan sampai yang 2 kebaca 6, yang 6 sama dengan 2 ya. Jadi demikian. Contohnya bagaimana? Biasanya ada yang bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti A-nya atau fathahnya lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi menghindari fathah yang ada di sini, mad namanya. Mad tanda panjang 2 harokat itu berubah lebih dari 2 harokat. Kita lanjut. Sama-sama ya. 1 2 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba, ini 2, ini 2, ini 6. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Baik, kita lanjut di Al-Quran masing-masing. Kita sambil dilihat. Yang 2 dibaca 2, 6 kita panjangkan di akhir-akhir ya. Ya, ayat yang terakhir. 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Demikian ya. Jadi kita kembali refresh lagi cara membacanya. Jadi menghindari panjang pendek yang keliru. Jadi bacanya dengan 2 huruf ya. Bismillah. Bayangkan ada A2. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lagi dibaca dengan sekedar memanjangkan saja. Nah, baik, itu ya. Hamzah dan ain perhatikan tidak boleh tertukar. Jadi bukan na'budu ya. Lafadznya bukan na'budu tapi na'budu. Masukkan ke dalam tenggorokan. Na'budu.
iyyaka na'budu, sambil dialirkan. Kenapa yang terhenti itu hamzah? Kalau hamzah dihentikan bunyinya. Misalnya mu'minun, mu'minun. Tapi kalau ain dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, demikian. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Kita lanjut sedikit tentang tajwid. Boleh, boleh. Kalau ini kan, kalau misalnya kita sebagai makmum, nah kan ada juga yang imam agak cepat gitu Pak ya. Apalagi kalau sempat baca ya, ayatnya Al-Qur'an itu kan kita pakai sebelum amin, apanya imamnya udah rukuk kan. Ini permasalahannya Pak. Itu gimana itu? Bacaan yang cepat itu tidak disarankan ketika membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jumhur ulama dan yang paling mayoritas berpendapat bahwa bacaan yang tartil itu adalah bacaan yang tidak terburu-buru. Karena bacaan yang terburu-buru itu minusnya satu, ketika membacanya bisa salah huruf atau panjang pendek. Kemudian yang kedua, kurang penghayatan dalam bacaannya. Jadi dari situ dulu sebenarnya tidak dianjurkan cepat-cepat. Kalau ternyata cepat-cepat ya, ini berdasarkan kebijaksanaan masing-masing. Jadi kalau misalnya memang waktunya cepat-cepat, ya dipercepat dengan catatan, yaitu tidak salah dalam huruf dan juga panjang pendeknya, ya. Tidak salah dalam mengucapkan huruf dan panjang pendeknya. Jadi begitu. Kalau misalkan imamnya baca cepat, ini hukum sholat berjamaah berbeda, ada perbedaannya dengan ketika tilawah Al-Quran, ya. Jadi hukum sholat berjamaah makmum totalitas sami'na wa ata'na. Jadi kita dengarkan dan kita taati. Kecuali memang ada rukun yang ditinggalkan, maka sebagai imam harus menyadari kekurangannya. Misalnya lupa ruku, ya, atau lupa baca surah Al-Fatihah, atau lupa ayat, harus secara bijaksana imam mengoreksi diri. Oh iya, saya sedang meninggalkan salah satu rukun. Diingatkan berarti saya harus balik lagi atau mengingat lagi. Misalkan lupa duduk di antara dua sujud, diingatkan. Nah, selain daripada itu, prinsipnya sholat berjamaah sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Kalau misalnya sudah tahu imamnya gerakannya akan cepat, maka selama itu bukan dari rukun, maka diikuti saja, disesuaikan. Jangan karena imam gerakannya cepat terus kita inginnya lama-lama dalam sholat, akhirnya kita jadi ketinggalan lebih dari 2 gerakan. Nah, jadi tidak boleh kalau di dalam sholat itu tertinggal 2 gerakan itu membatalkan sholat. Contoh, imam sudah ruku, Allahu Akbar, makmumnya masih belum ruku, sampai imam berkata Sami'allahu liman hamidah, makmum baru mau ruku. Nah, itu makanya bisa membatalkan sholat kita. Jadi kalau dalam sholat berjamaah, prinsipnya selama tidak dalam rukun, sami'na wa ata'na. Apalagi tentang perkara bacaan tilawah dalam sholat, ya. Yang wajib itu surah Al-Fatihah. Jadi makanya selalu diperbaharui atau disampaikan ulang-ulang tentang surah Al-Fatihah. Pertama, jangan cepat-cepat, ya. Jangan cepat-cepat ketika membaca surah Al-Fatihah. Sifat sholat Rasul itu lambat, terutama di surah Al-Fatihah ini tidak dibaca cepat-cepat. Rasulullah berhenti pada setiap ayat. Ya, semua coba dicek riwayat menyampaikan bacaan Rasulullah itu ketika sholat itu berhenti ketika akhir ayat. Gitu. Kemudian kalau kita samakan dengan tilawah, boleh tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin.
Dalam tilawah sah-sah saja. Tetapi kalau dalam sholat, kalau kita ikut tuntunan, itu Rasulullah mencontohkan dengan cara berhenti pada setiap akhir ayat. Nah, itu ya. Jadi sekedar mengingatkan saja kepada kita semua, menyesuaikan ketika kita jadi makmum. Tugas makmum itu sami'na wa ata'na, kecuali ada rukun yang imamnya lupa, boleh kita ingatkan. Ya. Itu kan jinnya itu kadang ada yang panjang. Jadi imam itu ya tingkahnya 2 kali ya. Oh ya, dibesah 2 ya. Nah, yang pertama itu panjang, yang kedua itu pendek. Itu karena itu Al-Fatihah mempengaruhi sahnya sholat. Bacanya yang berhenti di him sama yang lanjut. Bukan panjang pendeknya. Oh, yang panjang pendeknya. Ya. Jadi panjang pendeknya 2 harokat semuanya yang mad, kecuali pada kata atau kalimat waladhdall, di situ 6. Nah, kemudian yang akhir lin. Jadi yang membedakannya di situ. Jadi ketika sira itu 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau bacanya lebih dari itu, maka sebaiknya memang mengkoreksi bacaan, mengingatkan bacaannya jangan panjang, jangan melewati 2 harokat. Kalau sudah diingatkan tidak berubah, kita pasrahkan kepada Allah saja. Jadi kita pasrahkan kepada Allah sembari kita memperbaiki diri. Siapa tahu suatu saat kita yang ada di posisi orang yang sedang kita berikan masukan. Dan ketika kita berada di posisi itu, kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Kalau jangan sampai terus menerus ya. Misalkan ada yang panjang pendeknya lewat gitu, kemudian kita ingatkan tidak bisa dirubah, kemudian suatu saat kita yang memimpin dan kita melakukan yang sama, diingatkan orang lain lagi, kita juga tidak bisa merubah. Jadi pelajari betul panjang pendeknya, mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanyakan dalam konteks tilawah tadi ya, dalam konteks tilawah 2 harokat. Bayangkan saja 2 harokat itu ada 2 huruf. Ya, siratal ladzina. Jadi gerakan tangan ini seakan 1 huruf ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Nah, namanya lin ya. Fathah ke ya sukun itu namanya lin. Jadi mengalir. 'alaihim. Tuh. Jadi bukan dijadikan 1 ya. Iya, ya, Pak. Cek. Karena ini terus terang aja kita itu kan punya senior ya, yang biasa ngimam seperti itu. Ya, tidak ada suara. Enggak. Jadi terus terang aja itu senior kita. Tapi bacaannya itu seperti itu. Jadi yang satu punya panjang, yang satu pendek. Ya. Sementara kita mengingatkan, maklum namanya orang tua kadang-kadang terus ngambek. Ya. Jadi solusinya gimana? Yang terbaik. Baik. Jadi kembali lagi, momentum kita tahsin itu pertama niatnya diniatkan untuk memperbaiki kualitas sholat kita.
memperbaiki sholat secara pribadi. Jadi mengubah sesuatu itu harus dirubah dari diri pribadi terlebih dahulu. Kemudian man ra'a munkaran, barang siapa yang melihat sesuatu yang salah, fayyughayyirhu biyadihi, kalau dia sanggup rubah dengan tangannya, ya, atau dengan apa, alisannya, nasihati. Kalau tidak juga dengan biqalbihi, berarti azamkan dalam hati. Itu dulu. Nanti kita jeda salat, kita jeda azan sebentar, kemudian kita lanjut sedikit. Kenapa ya? Tadi masuk udah bawah. Masalah utama tahsinnya itu di sini di mic. Jadi untuk sementara ya saya sampaikan tadi, kalau ada pertanyaan yang sama dari jamaah, bagaimana sekiranya kita memberikan nasihat, itu ada cara-caranya memang ya. Memberikan nasihat atau masukan itu ada cara-caranya. Nanti dibahas mungkin di kesempatan yang lain, cara yang hikmah itu seperti apa gitu. Intinya tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan kebijakan, maka dengan nasihat. Kemudian yang tidak bisa nasihat juga berazam pada diri sendiri, suatu saat kalau saya bisa merubah itu maka saya rubah, atau suatu saat ketika saya yang menggantikan posisi itu saya tidak melakukan hal yang sama. Intinya dalam hatinya itu tidak membenarkan itu saja. Nah, jadi ini dasar tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya mau masuk kepada cara memanjangkan idgham bigunnah yang ada pada halaman 36. Ya, Bapak Ibu yang pegang buku silakan dilihat, saya bacakan sedikit. Idgham bigunnah apabila tanwin, an-in-un atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf, yaitu huruf ya, nun, mim dan waw. Cara membacanya diidghamkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Pertanyaannya, berapa panjang gunnah pada idgham bi gunnah? Ya. Berapa panjang gunnah pada idgham bi gunnah? Itu bisa dilihat di pelajaran tentang sifat huruf yang sudah pernah dibahas. Jadi 4 tingkatan gunnah. Gunnah yang paling atas akmal ma takun, yaitu gunnah yang panjangnya itu terdengar panjang pada nun dan mim yang sukun. Contoh, amma yatasaalun thumma radadnahum
ya. Ya. Jadi pada nun inna ma'al usri yusra. Itu ada yang mengatakan 2 harakat minimal. Kalau akmal matakun ini boleh melebihi itu, tapi tidak berlebih-lebihan. Jadi inna, bayangkan ada 2 huruf nun atau n. Inna 2 sampai 3. Amannya demikian. Ya, itu paling tinggi. Kalau di bawahnya yaitu pada idgham bigunnah. Jadi panjangnya 2 harokat saja. Jadi kalau tadi akmal matakun boleh lebih dari 2 harokat tapi tidak berlebih-lebihan. Jadi jangan panjang juga sampai 6 harokat juga ya, jangan. Jadi berlebihan. Jadi cukup 2 tapi lewat sedikit. Kemudian yang kedua ini misalnya kalimat di situ ada ayyadriba, nun sukun bertemu ya, bacanya bukan an tapi langsung ke ya. Ai, berarti i-nya bayangkan ada 2. Ayyadriba. Man ya'mal, man yaqulu, intinya dipanjangkan dan dimasukkan. Jadi bukan man yaqulu tapi man yaqulu. Nah, seperti kita belajar tentang 2 harokat tadi, bayangkan ada 2 huruf ya, huruf i itu contoh huruf ya. Insyaallah kita sambung lagi di pekan yang akan datang, di pekan depan, sekaligus mempraktekkannya pada surah Al-Humazah ya. Insyaallah di halaman 40 sampai halaman 40. Sekarang hari ini kita fokus kepada surah Al-Fatihah dulu. Insyaallah kami sangat terbuka dan siap misalkan ada jamaah yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang tahsinul Quran, memfasihkan bacaan Al-Quran. Mumpung ini mau dekat-dekat Ramadan, monggo silakan Bapak Ibu bisa menghubungi dari tim Masjid Al-Aman. Siapa tahu ada yang mau untuk privat atau mendalami bacaan Al-Quran. Sekian dari kami. Nun wal qalami wasturun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.